Oke, udah mulai. Baik, bismillah, kita lanjutkan lagi. Mungkin sekitar 1 megabyte. Mungkin ada 20 sampai 30 menitan kita bakal lanjutin pembelajaran kita di sini. By the way, ini ada low file belakang. Atau bakal ngebantu atau enggak buat yang nonton ini. I don't think so. Mungkin bakal ngeganggu. Kalau ngeganggu bilang aja, ntar di bagian-bagian selanjutnya gak akan ada low file lagi. Oke. Ini page kita yang tentu belum ada isinya, tapi ya kita coba. By the way, ini gimana cara makainya? NetX Esa. Ini gimana cara bikinnya? Net message gitu ya. NetX sama dengan 1 2 3 print X. Can we do this? Is there even a print in JavaScript? I don't think so. Kita coba web gitu. Oh, dia benar-benar ngeprint. Oh iya, ngeprint ya. Okay, interesting. Jadi dia ngeprint text atau apa deh ini? Enggak, dia cuma benar-benar ngeprint aja. Oke, kayaknya kita harus pakai alert kalau pengen lihat. Menarik. Coba kita di sini alert X gini ya. Terus save. Nah, that's how. Baiklah. Jadi variabel itu apa? Ya, kita nggak lagi belajar program ya, kita lagi belajar JavaScript. Jadi kita tahu apa itu variabel. Okay, can do that. Declare multiple variables in one line. I don't think I'm gonna do that. Kayaknya nggak akan kayak gini, mager banget. Bentuknya nggak konsisten. Nggak akan kayak gini juga dan nggak akan kayak gini juga. Aku bakal stay dengan yang ini. Oh, by the way, belajar JavaScript itu bakal beda dengan belajar Python yang biasa, karena konon katanya Python itu kan object oriented programming, yang aku aja sampai sekarang masih belum tahu sebenarnya itu artinya apa. Dan aku nggak tahu ini berlawanan atau berbeda. Tapi kalau JavaScript itu functional programming utamanya, gunanya untuk functional programming, which is tidak memerintah tapi mendeklarasikan. Ya, aku belum tahu itu apa. Semoga nanti kalau aku udah belajar lebih banyak tentang ini semua, aku ngerti kenapa itu berbeda dan gimana filosofi dibaliknya atau seperti itu. Anyway, JavaScript itu adalah functional programming atau biasanya digunakan untuk functional programming.
this is very very powerful words. Okay, if true. Oke, kalau LED itu nempel, jadi dia nggak bebas seperti VAR yang langsung global. Oke, jelas lah ya. If a code block is inside a function. Oke, mengerti. Jadi var itu pasti global defaultnya. Tapi kalau kita masukin dalam sebuah fungsi, var itu jadi hanya nempel ke fungsi itu aja, seperti ini. Tapi ya seperti itu. Tapi kalau LED itu benar-benar cuma nempel, jadi kita bisa bikin LED di dalam for loop atau di dalam if atau di dalam blok-blok yang seperti itu, dan itu nggak akan berpengaruh ke si LED-nya itu nggak akan berpengaruh ke variabel global gitu. Jadi kalau kita udah punya for isinya suatu variabel yang kita bikin dalam situ LED, kita nggak bisa manggil di luar situ. Tapi kalau pakai var bisa. If we declare, oke, ini satu hal penting juga. Oke. Jadi ini nulis ulang. Awalnya var user tuh namanya Pete, tapi diganti lagi di sini. Jadi John, jadi yang keluarnya John. Di kalau lihat nggak bisa kayak gitu. Var itu bisa declare kalau dari use, oke. Jadi kita bisa bikin variabel di bawah. Masya Allah. Terus deklarasinya di bawah gitu, tapi dia bakal tetap di auto di eksekusinya tuh di awal. Menarik sekali. Jadi walaupun var phrase-nya ini udah di hoist, udah dideklarasikan di awal, tapi isinya itu belum. Oke, tadi kita udah bilang kalau var itu bisa ditaruh di akhir, tapi apa isi dari var-nya itu belum masuk ke awalnya gitu. Jadi dia nggak akan ngeprint hello di sini, tapi dia tahu ada var phrase, ada variable phrase, tapi dia belum tahu waktu ini dieksekusi kalau isinya adalah hello. I don't think I'm gonna read this. Oke, lanjutin. Concept of variable if we imagine it. Box for that, oke. Paham? Oh, tapi ini bisa. Jadi LED itu deklarasinya sekali, cuma bisa sekali, tapi
untuk ngubah nilainya kita bisa ngelakuin ini nih. Awalnya kita masukin hello tapi kita ganti dengan world, jadi harusnya akhirnya world aja. Oke. Make sense? Masukin data baru, data lamanya dibuang. We can actually create and copy data from one into the other. We can also declare two variables. Let hello, let message mana hello. Okay. Declaring ada nih tentang functional programming yang tadi aku baru bilang. I don't know what that is. Sebenarnya aku tahu sih. Aku punya semacam general idea of what that is, but Oke, kalau kalian penasaran kenapa aku ngeliat ke situ, itu ada monitor aku yang satu lagi. Jadi ini laptop, ini monitor. Jadi mungkin kadang aku bakal lihat ke situ. Walaupun sebenarnya di situ sekarang nggak ada apa-apa. Ini tadi udah kita bahas. Oke. Oh iya, tentang functional programming aku udah belajar juga kemarin. Jadi kalau dalam functional programming itu kita nggak boleh, ya semacam peraturannya gitu ya. Nggak tahu itu peraturan yang baku atau konvensi aja, tapi kita nggak boleh mengubah isi dari variabel. Jadi kalau udah kita punya variabel, kalau kita pengen mengubah itu, kita copy dulu variabelnya, kemudian ubah variabel yang di copy-nya itu. Seperti itu. Atau kita, mungkin ini ada hubungan sama fungsi ya. Jadi kita nggak mengubah x, tapi kita membuat fx sama dengan y, dan y sama dengan fungsi dari x. Oke, itu kebayang lah ya. Jadi kalau kita mau ngubah 2 menjadi 6 misalnya, kita nggak ngubah x-nya berubah, kita awalnya 2 berubah jadi x-nya sama dengan 6, tapi kita masukin ke sebuah fungsi fungsional, ke sebuah fungsi, atau kita bikin y, variabel baru, y sama dengan x plus 4 misalnya. Jadi waktu kita melakukan itu, kita punya y sebagai fungsi dari x, y sama dengan fx lebih tepatnya, dan fx sama dengan 2x sama dengan x plus 4, yang akan membuat karena x sama dengan 2 maka y sama dengan 6. Seperti itu. Tapi itu cuma deklarasiin sekali sih. Jadi kalau kita ngubah nilai x nya setelah itu, si y nya bakal tetap 6. Kita ubah jadi 3, y nya gak akan berubah jadi 7, y nya bakal tetap 6. Mirip SQL sih sebenarnya functional programming itu. Kalau kita punya tabel kan kita nggak bisa nggak sih kita nge-replace? Bisa kayaknya ya. Oke, let's just forget about that. Kita belajar bareng. Oke, I'm gonna note this. Sekarang aku haus banget. Sudah 14 menit. Camel case. Make sense? Camel case biasa.
Oke. Uh. Harus selalu pakai bahasa Inggris. Interesting. Oke, paham. Seperti program biasa lah ya. Oh iya. Mari kita lihat. Kalau pakai use rate nggak bisa langsung bikin. Oke. Oh. Oke. Jadi kalau buat functional programming kayaknya kita bakal pakai constant terus sebenarnya, walaupun we won't actually do that, tapi ya paham ya. Sudah 17 menit. Ntar di menit ke-20 saya bakal stop dulu dan bakal ngambil minum, terus balik lagi, terus nyalain lagi. For two reasons. Yang pertama, saya pengen supaya takut si ini bakal ngilang juga rekamannya kayak kemarin kalau terlalu lama. Yang kedua itu adalah ya kalau akunya ngapa-ngapain terus videonya tetap nyala kan gak berguna. Untuk alias kita pakai caps lock. Oke. This looks so serious. Iya sih bener. Betul. Penamaan variabel itu penting. Oke, penamaan itu penting, aku paham. Ini lebih ke programmingnya sih, bukan ke itu. Cuman ya, bagus aja buat nge-review ulang. Bukan ke JavaScript.
Make sense. Iya paham. Unification ini apa deh? Oh, nggak usah deh. We can declare variables to store data by using okay. Yap, ini bisa kita lakukan sekarang. Let's try this. Declare two variables. Let admin, let name. Name sama dengan what is it? Kenapa kayak gini? Name is deprecated. I don't know what that means. Tenang, ini emang gak kelihatan aku juga. Oh, ini mah dari ininya, kayak semacam plugin gitu. Kayaknya aku pakai plugin TypeScript gitu kayaknya. I don't know. Let's just do that. I don't care. Admin sama dengan from name to admin kayak gini. Alert admin. Okay, if you just gonna save this, kita bisa buka lagi si blank page kita, which is gone by now. Kenapa hilang? Hilang. Blank.html. Ini, see, it works fine. Wah, udah 24 menit. Aku ambil minum dulu ya. Bentar. Pause. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Udah selesai minumnya. Masih haus ternyata. Kayaknya ini gara-gara kopi. Kayak kita kan ada sistem RAAS ya kalau di biologi, yang ngebuat di dalam ginjal kita kopi itu ngalangin aldosteron dari terikat, which means air yang kita serap ke dalam tubuh kita itu bakal berkurang atau nggak akan sebanyak yang seharusnya gara-gara kopi itu selama sekitar beberapa jam, which means kita bakal kehausan walaupun udah minum. Mungkin aku nggak tahu harus gimana aldosteronnya, tapi mungkin emang seperti itu. Soalnya aku emang kehausan ini, dan walaupun udah minum pun tetap haus. Anyway, kita lanjutkan lagi tugas kita. Udah ini.
Okay, create a variable with the name of our planet. Kita bisa mengartikannya secara literal seperti ini, tapi aku bakal Earth sih. Atau seperti ini. Sementara variable to store the name of a current visitor like this. Oh, kayak gini maksudnya. Harus ada isinya. Aku nggak tahu harus ada isinya. Tapi kalau hilang. The name of the current visitor, current username. We could use Oke, aku kira kita disuruh bikin. Oke, kenapa aku nulis visitor di sini? Karena aku kira kita harus konsisten. Dia bilangnya name of a current visitor gitu kan. But anyway, kita dapat poinnya. Guys. Would it be alright to use uppercase for birthday? Untuk birthday bisa, tapi untuk age nggak bisa. Kenapa? Karena age ini awalnya belum ada isinya, kemudian kita assign dengan suatu nilai, baru jadi kayak gitu. Jadi ini nggak bisa, ini bisa, birthday bisa, age nggak bisa. Oke. Lanjutkan. Oh iya, jadi karena kopi itu ngebuat aldosteronnya tidak nempel, yang berarti ngebuat cairan tidak diserap, yang berarti membuat cairan yang ada di tubuh kita itu harus keluar. Kita bakal sering bolak-balik ke kamar mandi untuk melakukan mikturisi, aka kencing. Seperti itu guys. Tapi kita bukan mau belajar biologi di sini, kita mau belajar JavaScript, mikturisi lagi. Ya, ini number. Oke, number itu buat integer dan floating point. Oke. Special enum.
Oh, menarik. Represents a computational error. Okay. Get that. Aku nggak tahu siapa yang mau punya angka sebesar ini, tapi ya kita tahu ada big integer lah ya, cepetan terbuka. Oh, oke. Akunya agak tenggelam sekarang. Kayaknya enak kalau monitornya tuh tinggi nggak sih, segini kan, jadi enak gitu. Kalau segini kan by the way ini pun udah bengkok gitu. Ini aslinya kayak gini loh. Oh, atau kayak gini lah ya setidaknya. Jadi enak sih kalau segini. Nih, ntar kita beli lah ya bracketnya kalau bisa. Oke. Oke. Oh, kalau kita masukin string ke dalam string lain gitu ya, kita mau masukin string lain ke dalam sebuah string yang baru kita bikin, kita pakainya yang apa ini tandanya, yang mana tuh? I've never used that one before, so I don't know. Oh, ini yang di atas tab. Ini oke, tahu ya, true and false. Null itu nggak ada. Oke, paham. Object. Decimal type. Oke, kita bakal belajar ini nanti, mungkin di video selanjutnya.
Bentar lagi asar by the way, jadi kita bakal berhenti pas asar. Oh, type of. Null itu object. Itu function. Okay. Math is a build. What's that sound? Is object. Oh, it's not an object. What is the output of the script? Ini bakal hello 1. Ini bakal hello Ilya. Hazan. Oke, kita udahin dulu. Tapi dikit lagi. Ini enggak. Pertama hello 1, kedua hello name, ketiga hello Ilya. There you go. Oke. Nah ya. Baik. Terima kasih for bearing with me. Dadah.